amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas banyak kenikmatan, nikmat-nikmat yang sangat berharga, karena bukan hanya nikmat duniawi yang kita rasakan sampai waktu maghrib kali ini, melainkan banyak kenikmatan yang harganya begitu mahal, yaitu nikmat batin, nikmat iman, nikmat istiqamah di atas tauhid, nikmat istiqamah dan bersabar mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sampai waktu malam hari ini kita masih diizinkan untuk ruku, untuk sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap kepada Allah agar dimudahkan di atas ketaatan dan amal-amal saleh hingga kita meraih husnul khatimah. Allahumma amin. Pelajaran kita mulai dari malam hari ini dan seterusnya di pertemuan kita satu kali dalam sebulan insyaallah taala, kita akan mengambil pelajaran dari kitab yang fenomenal, yaitu Ad-Da'u wad-Dawa'u. Ad-Da' wad-Dawa'. Ad-Da'u artinya penyakit, wad-Dawa' dan obat. Jadi ada penyakit, ada obat. Karya fenomenal dari seorang ulama besar di zamannya, yang faidah-faidah dan karya ilmunya sampai hari ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin, yaitu salah satu murid di sisi Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ia adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakar, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan di kitab Ad-Da'u wad-Dawa' ini bukan hanya berkaitan dengan penyakit-penyakit zahir, namun juga dibahas tentang penyakit-penyakit batin, bahkan penyakit-penyakit lisan. Yang pasti Rasulullah SAW telah menginformasikan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan penawarnya atau obatnya. Dan kitab Ad-Da'u wad-Dawa' ini mendapatkan banyak pujian dan komentar-komentar positif dari para ulama, baik itu ulama-ulama mutaakhirin ataupun mutaqaddimin. Mutaakhirin itu ulama-ulama terakhir, ulama-ulama di zaman sekarang. Adapun mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu di zaman dahulu. Di antaranya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, yang beliau berhasil mentahqiq kitab Ad-Da'u wad-Dawa'. Beliau ini salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah pernah mengatakan bahwa kitab Ad-Da'u wad-Dawa' itu termasuk kitab terbesar dan terpenting dalam pembahasan akhlak, tarbiyah, dan tazkiyatun nafsi. Pembahasan akhlak, tarbiyah, yakni pendidikan Islami, dan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Karena memang di dalamnya dibahas secara mendalam tentang doa, bahkan kaitan doa dengan takdir Allah Azza wa Jalla,
dibahas tentang penyakit hati, tentang bahayanya dosa dan maksiat, bahayanya kesyirikan, tentang cinta yang haram, tentang taubat, tentang tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam sebab keselamatan untuk hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Dan sebelum ulama di zaman sekarang, banyak ulama di zaman dahulu yang telah memuji kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini. Seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali, seperti Ibnu Al-Imad, seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahumullahu ta'ala. Mereka memasukkan kitab Ad-Da'u wad-Dawa ke dalam daftar kitab-kitab besar dan penting untuk kaum muslimin. Termasuk para ulama di zaman kita. Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Ibn Al-Utsaimin, Syekh Abdullah atau Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, termasuk guru kami yang sekarang menjadi mufti am di Saudi Arabia, Syekh Saleh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Jadi sangat banyak pujian para ulama, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Bahkan mereka memberikan rekomendasi untuk kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini agar dibaca, dipelajari, digali faidah ilmunya oleh kaum muslimin. Yang kalau kita kumpulkan lebih dari 50 pujian para ulama tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama menasihatkan, kalau kita akan membaca sebuah kitab atau mengambil pelajaran dari sebuah kitab, sebelum melangkah jauh, itu yang paling penting adalah kita melihat daftar isinya. Ini yang jarang mungkin dilakukan oleh penuntut ilmu secara umumnya. Jadi daftar isinya itu hendaknya dicari tahu terlebih dahulu. Adapun pokok pembahasan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini, yaitu membahas seputar tadi doa dan hubungannya dengan takdir. Dilanjut dengan pembahasan dampak dan efek buruk dari maksiat dan dosa-dosa. Kemudian dilanjut dengan pembahasan bahayanya kesyirikan, dosa-dosa kesyirikan, syirik dalam perkataan, dalam perbuatan, termasuk syirik dalam keyakinan. Kemudian dibahas tentang al-kabair, beberapa jenis dosa besar. Yang kemudian juga dibahas tentang pintu-pintu yang menjadi jalan masuknya dosa dan maksiat. Sampai nanti dibahas tentang penyakit-penyakit hati dan juga obat-obatnya. Ini kurang lebih pokok pembahasan atau inti pembahasan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dan alhamdulillah kitab ini telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negara kita, bahkan dengan banyak terjemahan bahasa, termasuk sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang mungkin sekarang sebagian jamaah ada yang membawa kitabnya. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita saja bisa sampai hampir 600 halaman. Dan kalau kita
mempelajarinya dengan gaya santri di pesantren, dibaca lafad per lafad bahasa Arabnya, lalu diterjemahkan, lalu dijelaskan, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Terlebih kita berjumpa hanya 1 bulan sekali. Maka insyaallah taala metode pembelajaran kita terhadap kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini insyaallah taala kita akan berusaha mengambil faidah-faidah ilmu yang penting dari kitab ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pertama dari kitab ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Al-umur allati tata'allaqu bid-du'a'i. Hal-hal yang berkaitan dengan doa. Itu bab pertama yang dibahas. Maka di malam hari ini, di masjid yang kita cintai ini, kita akan membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan doa. Adapun tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya dan penawarnya, itu masih lama pembahasannya. Mungkin 4 bulan kemudian, atau bahkan mungkin bisa jadi di tahun depan, ya. Dan sebelum masuk di pembahasan bab yang pertama tadi, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam muqaddimah tentang salah satu sunnatullah yang pasti dihadapi oleh umat manusia, yaitu adanya ujian berupa diturunkannya penyakit. Beliau mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya atau penawarnya. Jadi segala penyakit itu ada obatnya. Kecuali apa? Al-haram wal maut. Penyakit masa tua dan kematian. Masa tua, pikun, su'ul kibar. Apa bahasa lainnya dari pikun? Dan rata-rata tidak ada yang bisa sembuh dari penyakit pikun ini. Yang itu merupakan tanda dekatnya seseorang terhadap kematian. Maka al-maut, kematian, tidak ada obatnya. Adapun selain itu, illa anzala lahu shifaan, melainkan Allah Azza wa Jalla menurunkan obatnya. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan juga sallallahu alaihi wasallam, alima man alima wa jahula man jahula. Yang tahu obatnya apa, resepnya apa, dia tahu. Tapi yang nggak tahu, ya nggak tahu. Subhanallah. Sudah beberapa bulan ini Allah uji saya dengan penyakit syaraf kejepit. Memang kurang keren sih namanya ya. Tapi kalau antum merasakan, wah itu luar biasa sakitnya. Luar biasa gelisahnya. Gak nyaman. Bahkan semalam setelah dicek oleh salah satu terapi ahli, ini penyakit seperti ini menghalangi saya dari olahraga. Gak boleh olahraga apapun.
Main bola, komo, nggak boleh. Nge-gym, tetap juga nggak boleh. Jadi bolehnya apa? Jalan kaki di kolam renang, di air. Yang tinggi airnya itu sedada, kita jalan kaki. Itu pun durasinya hanya 30 menit. Boleh renang nggak? Boleh renang, tapi nggak lebih dari 5 menit. Itu resepnya katanya. Subhanallah. Dan saya sempat keliling ke beberapa terapi. Macam-macam, ya. Cara pengobatannya ada yang dengan jarum akupuntur, ada yang dengan urut, ada yang dengan totok, macam-macam. Namun ternyata Allah berikan ilmu itu berbeda-beda kepada hambanya. Nah, semalam yang saya temui, ini ahli totok untuk syaraf kejepit dari Jawa Tengah datang ke Bandung. Kita coba merapat, dan cara pengobatannya berbeda dengan terapis-terapis yang sebelumnya saya temui. Dia periksa dengan jari jemari, tangannya sama, tangannya seperti ini, ya, 10 jari, nggak ada bedanya. Cuman Allah berikan kelebihan, dia bisa meraba, merasakan, dan mengetahui. Itu pun setelah beliau belajar lama dan berpengalaman lama. Sampai sebelum kita melaporkan yang sakit di mana, apa yang dirasakan, apa gejalanya, beliau periksa, lalu beliau menyimpulkan, ini sakitnya begini, pasti merasakan begini, begini, begini. Betul semua. Subhanallah. Maka saya lebih teringat dengan hadis Nabi tadi. Setiap penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawa. Likulli da'in dawa. Untuk setiap penyakit ada obatnya. Alima man alim wa jahula man jahul. Yang tahu pasti tahu. Ya, ini diberi ilmu, diberi hidayah, petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk tahu. Yang nggak tahu, ya nggak tahu. Barakallahu fikum. Makanya di bidang kedokteran, ahli medis, itu kan ada yang namanya jurusan spesialis, ya kan? Dokter spesialis gigi. Apakah dia tahu tentang bedah ortopedi? Hah? Dokter kandungan. Apakah dia tahu tentang penyakit kulit dan kelamin? Nggak tahu. Jadi Allah berikan ilmu itu memang kepada hamba yang dikehendakinya. Yang setiap penyakit ada obatnya, namun kuncinya tadi, yang tahu pasti tahu, yang nggak tahu, ya nggak tahu. Nah, yang mahal itu ini, ilmu, pengetahuan yang menjadi resep. Itu yang mahal. Barakallahu fiikum. Makanya kalau kita diberi sehat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita diberi sehat, itu nikmat yang sangat mahal, sangat berharga. Maka gunakan nikmat sehat untuk beramal soleh, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi pernah menyebutkan di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un. Bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a biidznillah. Dan apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, cocok, sesuai dengan rumus sebagai obat dan penawar penyakit tersebut, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih tenang itu kalau kita ketemu dokter, ketemu terapis, yang kalau dia mengobati kita, menerapi kita, keluar kalimat dari mulutnya, biiznillah, dengan izin Allah, insya Allah, dengan kehendak Allah, bisa sembuh. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, itu luar biasa. Ini dokter ahli tauhid, ini terapis ahli tauhid. Dan kalau dia punya kelebihan ilmu,
dari sisi pengobatan dan selalu menjaga tauhidnya, tawakalnya kepada Allah itu luar biasa. Karena di dunia pengobatan juga tidak sedikit orang-orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak minta ke berhala, mungkin dia tidak minta ke setan-setan jin, mungkin dia tidak melakukan kesyirikan kepada berbagai macam media kesyirikan. Namun ketika dia mengucapkan, oh saya ahlinya, saya bisa, oh saya mampu mengobati, dan dia meninggalkan Allah Azza wa Jalla, meninggalkan pertolongan dari Allah, meninggalkan tawakal, penyandaran diri kepada Allah. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Maka penting untuk kita dalam pengobatan itu juga mencari dokter-dokter atau ahli pengobatan yang bertauhid, yang beriman. Juga Nabi bersabda di hadis Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa'an. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Obatnya itu, penawarnya itu diketahui oleh sebagian orang yang punya pengetahuan dan tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya yang memang tidak diberi pengetahuan. Intinya kita harus yakin apapun penyakit yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu pasti ada obatnya. Makanya dalam syariat Islam yang mulia ini disyariatkan orang yang sakit itu untuk berobat. Untuk berobat. Karena semua penyakit ada obatnya. Illa da'an wahida, kecuali satu penyakit saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, ma huwa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu satu penyakit yang tidak bisa diobati? Al-haram. Al-haram, pakai H besar. Al-haram, penyakit pikun. Penyakit pikun. Lebih parah dari lupa. Kalau lupa itu kan nggak ingat ya. Lupa nggak ingat. Kalau pikun lebih parah dari nggak ingat. Lebih parah dari lupa. Yang betul-betul diingatkan pun percuma. Nah itu tidak ada obatnya. Apalagi al-maut, kematian. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah terbesar. Kenapa ada penyakit? Kenapa ada obat? Adalah agar kita semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bergantung kepada makhluk ketika sakit, ketika diuji. Kita nggak bisa berharap kepada manusia. Bahkan yang namanya dokter ahli sekalipun, jika sudah takdirnya sakit, sakit dia. Dokter, ahli medis, tabib, sejago, sehebat apapun, kalau sudah saatnya sakit, ya sakit. Maka jangan bergantung, jangan bersandar kepada makhluk. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, bersandar, bergantung diri, menyerahkan urusan, meminta pertolongan, berdoa hanya kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Ini hikmah terbesarnya. Kenapa ada penyakit, ada ujian di dunia ini? Termasuk penyakit hati, penyakit lisan. Di balik itu semua ada hikmahnya. Agar orang-orang bertaubat, beristighfar kepada Allah. Agar orang-orang menghisab dirinya, muhasabah, mengevaluasi dirinya, melakukan perbaikan demi perbaikan. Banyak hikmahnya. Dan juga hikmah yang paling penting yang harus kita selalu ingat,
dengan adanya berbagai macam penyakit, dengan adanya berbagai macam ujian di kehidupan dunia ini semua semakin meyakinkan kita bahwa dunia itu tempat yang menipu. Sedangkan tempat yang penuh kenikmatan, kenikmatan yang hakiki, itu adalah surga Allah di akhirat. Semakin yakin kita dengan jannah, dengan surga Allah di akhirat. Yang Nabi telah menjaminkan bagi ahli surga. Ahli surga itu kalau sudah masuk jannah, sudah masuk surga, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke jannahnya. Allahumma amin. Mereka tidak akan mati selama-lamanya. Mereka tidak akan sakit selama-lamanya. Mereka tidak akan sedih selama-lamanya. Mereka tidak akan menua selama-lamanya. Kalau enggak mati berarti apa? Kalau enggak mati berarti hidup. Hidup kekal abadi. Kalau enggak sakit berarti apa? Sehat terus. Kalau enggak tua berarti muda terus. Makanya mohon maaf ini yang sudah tua-tua. Mohon maaf sekali. Gak bakal ada orang tua di surga. Ini para senior kita, para sesepuh kita, mohon maaf yang sekarang sudah kelihatan begitu senior, nanti di surga gak bakal kelihatan. Gak ada yang tua di sana. Semua muda. Baina thalath wa thalasin atau baina thalasin wa thalath wa thalasin. Antara 30 dan 33 tahunan usia ahli surga itu. Terus gimana nasibnya yang senior-senior ini? Hah? Ya kalau layak masuk surga pasti masuk surga, tetapi dengan casing yang baru, yang muda, yang lebih gagah, yang lebih ganteng dan cantik. Dan itu kita nggak harus capek-capek ke salon, ke dokter estetika, nggak harus capek-capek ngurusin skin apa? Skin care itu, ya, nggak harus ngurusin skin care itu. Allah berikan casing yang terindah. Allahu Akbar. Dan juga kalau nggak sedih, berarti apa? Bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Di dunia kita berharap mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, pencapaian, keberhasilan, apapun itu jenisnya. Ketika sudah kita diberi apa yang kita harapkan itu, ketika sudah kita mencapai yang menurut kita itu adalah kesenangan, tetap setelah itu pasti ada yang namanya sedih. Dulu sebelum menikah kan menggebu-gebu ya pengen menikah ya. Setelah menikah bertahun-tahun, coba gimana perasaannya? Pusing nggak? Pusing nggak? Nah, yang diam berarti banyak bebannya tuh. Ya, pusing ya. Beban ini, beban itu. Maka kalau tidak niatnya ibadah kepada Allah, capek, rugi, sia-sia. Namun kita orang beriman, alhamdulillah, punya modal segala sesuatu diniatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk pernikahan, berumah tangga, berkeluarga. Kita niatkan ibadah kepada Allah, capeknya tidak sia-sia, pusingnya tidak sia-sia, beban beratnya tidak sia-sia. Alhamdulillah. Itu keutamaan dan keunggulan menjadi mukmin yang selalu mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bernilai ibadah. Alhamdulillah. Nah ini jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi kita yakin tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit atau ujian melainkan ada obatnya, ada solusi dan jalan keluarnya. Juga Allah menjaminkan di surah At-Talaq, ini ayat sering kita ulang-ulang, kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar untuk
masalah-masalahnya. Ini secara umum obat dan penawar nih. Obat dan penawar untuk segala masalah, segala problematika, segala penyakit juga, segala ujian. Wa man yattaqillah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa bukan hanya obat dan penawar, tetapi juga kunci pembuka rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Memahami ayat yang mulia ini, jangan hanya membayangkan uang bergepok-gepok. Karena ingat, rezeki itu tidak melulu tentang uang. Rezeki tidak harus berupa uang saja. Tetapi banyak kebaikan yang itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu rezeki. Kemudian hati tenang itu rezeki. Gak punya musuh itu rezeki. Hidup damai, berdampingan dengan tetangganya, dengan masyarakat, itu rezeki. Turun hujan itu rezeki. Berapa bulan gak hujan? 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan lebih mungkin ya. Yang rasa-rasanya kita sudah harus sholat istisqa gitu. Maka perbanyak doa secara umum, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah beri kami hujan yang berkah, yang bermanfaat. Karena untuk salat istisqa kita harus menunggu instruksi dari pemerintah kita. Mungkin Kementerian Agama atau mungkin MUI yang mewakili mereka. Namun selain salat istisqa, kita masing-masing kita bisa memperbanyak doa, minta hujan, minta berkah itu turun dari langit. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaisan hani'an mari'an ghaira dar, dan seterusnya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masuk di pembahasan bab yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan doa. Apa saja yang dibahas di sini oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala? Yang pertama, beliau membahas tentang doa itu adalah obat. Ad-du'a huwa ad-dawa. Doa itu adalah obat. Di mana doa termasuk obat yang sangat bermanfaat. Sekaligus merupakan musuh bagi bencana. Doa ini akan memerangi, akan mengobati, akan mencegah, akan menghilangkan, atau akan mengurangi bencana yang menimpa hamba-hamba Allah. Maka nggak salah ketika para ulama mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Dan ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, senjatanya kaum mukminin. Wa imaduddin. Doa itu adalah tiangnya agama. Makanya ibadah salat kita disebut salat. Apa arti salat secara bahasa? Ad-du'a. Salat, as-salah artinya adalah ad-du'a, doa. Karena amalan tersebut, gerakannya dari takbiratul ihram sampai salam dipenuhi dengan doa. Dengan bacaan doa, dengan zikir. Maka amalan itu disebut salat, yang salat bermakna doa. Makanya di sini Nabi menyebutkan doa adalah imaduddin, tiangnya agama. Sama seperti salat. Wa nurus samawati wal ardi, dan doa juga adalah cahaya untuk langit-langit dan bumi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bersanding dengan musibah,
Maka doa itu mempunyai 3 kondisi, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi ketika musibah, bencana, masalah itu muncul, lalu kita lawan dengan doa, itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, doa lebih kuat daripada musibah. Doa lebih kuat daripada musibah. Maka di sini doa mampu mencegah terjadinya musibah. Yang kedua kondisinya, doa lebih lemah daripada musibah. Sehingga mengakibatkan doanya dikalahkan. Lalu musibah menimpa seseorang. Namun doa tersebut masih bisa meringankan bencana yang menimpanya. Masih bisa meringankan musibah. Walaupun mungkin ya persentasenya sedikit. Namun doa yang lebih lemah dari musibah masih bisa meringankan musibah yang menimpa. Kondisi yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, antara doa dan musibah ini satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan. Jadi ada ta'adul, ada keseimbangan, sama-sama kuat. Doanya kuat, musibahnya kuat. Sebagaimana riwayat yang datang dari Al-Hakim, beliau meriwayatkan hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "La yughni hadarun min qadarin." Sikap waspada itu tidak mampu menolak takdir. Cuman waspada nggak bisa menolak takdir. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Namun doa akan memberikan manfaat terhadap hal-hal yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Wa innal bala la yanzilu fayalqahu du'a'u fayatalijani ila yaumil qiyamah. Dan ketika musibah itu turun, lalu doa segera menghadapinya, maka keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Terus seperti itu, doa dan musibah akan saling berperang. Kuat-kuatan mana? Makanya doa kita harus lebih kuat, karena musibah bisa kalah oleh doa yang lebih kuat. Barakallahu fiikum. Makanya juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. La yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak atau menghalangi takdir Allah kecuali doa kepada Allah. Takdir itu kan yang menentukan, yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita berdoa meminta kepada Allah, lalu Allah mengijabah doa kita, mudah bagi Allah untuk merubah takdir untuk kita. Sesimpel itu jamaah. Sesimpel itu rumus kehidupan. Makanya jangan mengeluh. Kenapa saya sakit? Kenapa hidup saya sulit? Kenapa saya jerawatan? Kok jerawat diurus? Kenapa saya jomblo menahun? Kurang jamu berarti. Ya. Jamu apa tuh obatnya? Jamu ta'aruf. Iya, karena saya mendapati banyak ikhwan gak nikah-nikah. Ternyata gak berani ta'aruf. Padahal kan tinggal disiapkan CV, niat yang baik dan sungguh-sungguh, bismillah, minta tolong ke orang-orang. Kan orang-orang di sekitarnya itu ada yang punya adik perempuan, ada yang punya anak perempuan, minimalnya dia punya nenek. Ya kan? Ya nggak apa-apa kalau seumuran neneknya dengan dia, nggak masalah. Misalkan ikhwan ini sudah 55 tahun, neneknya juga 55 tahun. Kan adil sebanding. Ya. Intinya, semua itu harus dimintakan solusinya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan untuk takdir yang kita takutkan sekalipun. Jika kita berdoa meminta kepada Allah,
Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan dalam berdoa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus penuh dengan keyakinan. Berapa menit lagi? Sudah masuk? 2 menit lagi. Berarti 2 poin. Kita akan sampaikan tentang kunci dari terkabulnya atau layaknya diijabah suatu doa. Ini 2 kunci, sangat penting. Pertama apa? Pertama, berdoa dengan penuh keyakinan, seyakin-yakinnya. Yang kedua apa? Yang kedua, jauhi segala sesuatu yang haram. Kalau 2 kunci ini sudah kita pegang, doa apapun yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu pasti akan terkabul. Yang pertama, yakin, seyakin-yakinnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima doa dari hati hamba yang kosong, yang lalai. Kan ada orang berdoa sambil sombong ada. Ada orang berdoa sambil malas-malasan banyak. Ada orang berdoa sambil putus asa, banyak. Seharusnya berdoa dengan penuh keyakinan. Kunci yang kedua, jauhi yang haram-haram. Seperti Nabi menjelaskan, hadisnya disebutkan di hadis Arba'in Nawawiyah. Ketika ada orang yang pulang dari safar, perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, bajunya kumel, kucel, kotor semua, dia kesulitan, dia kelaparan, pokoknya dia ini suasana hidupnya mencekam, mengerikan. Lalu dia berdoa kepada Allah, mengangkat 2 tangannya ditengadahkan ke langit menuju Allah Azza wa Jalla. Dia meminta, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Allah." Berdoa dia. Ini kan harusnya sudah layak diijabah kan? Sudah capek, kesulitan, mengangkat 2 tangan, berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Tetapi kata Rasulullah, walakin akan tetapi makanannya mat'amuhu haram, minumannya mashrabuhu haram, pakaiannya malbasuhu haram, yang dia konsumsi wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Lantas bagaimana bisa doanya, permintaannya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kunci kedua yang sangat penting kalau ingin doa kita segera dikabulkan, layak dikabulkan, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jauhi yang haram-haram. Makanan, minuman, pakaian, fasilitas hidup, mata pencaharian, pekerjaan, apalagi. Pokoknya yang haram-haram tinggalkan semua. Karena percuma kita berdoa sampai nangis-nangis pun kalau ternyata yang haram masih melekat dan tanpa ada keyakinan, maka bisa jadi doa kita percuma. Yang salah siapa? Ya kita juga. Bukan siapa-siapa. Kita juga yang salah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semua. Kita lanjutkan selepas salat Isya insyaallah. Barakallahu fikum. Tafaddalu. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab yang pertama dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, karya ilmiah dari Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di poin pertama sudah kita bahas bahwa doa adalah obat. Maka jika kita merasa dirundung oleh penyakit apapun itu, oleh ujian kehidupan apapun itu, segeralah obati dengan doa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dibahas di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah perlunya untuk berdoa secara terus-menerus. Maka dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal yang namanya berhenti
apalagi putus asa. Dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya lelah atau capek. Melainkan hendaknya seorang hamba dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla terus menerus. Dan kata beliau rahimahullah, sikap terus menerus berdoa kepada Allah ini termasuk obat penawar yang sangat bermanfaat. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah marah kepada hamba tersebut. Karena memang Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, Sang Pencipta alam semesta ini, kalau diminta oleh hambanya, Allah merasa senang. Dan Allah cinta kepada hambanya yang meminta tersebut. Bahkan kalau ada hambanya yang tidak mau meminta kepada Allah, justru Allah marah kepada hamba tersebut. Juga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'jazu fid du'ai." Janganlah kalian lemah di dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Karena sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang binasa dikarenakan doa. Jadi dalam sejarah tidak tercatat ada pihak yang binasa, ada hamba yang binasa gara-gara berdoa. Justru dengan doa dia akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya dari Nabi di sini, wala ta'jazu fid du'a. Jangan pernah lemah, jangan pernah capek, lelah, jangan pernah berhenti dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain dari banyak sahabat Nabi, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di antaranya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'ai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mulihin, hamba-hamba yang melakukan ilhah di dalam berdoa. Apa itu ilhah? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merengek terus menerus. Sampai para ulama sebagian dari mereka menjelaskan seperti seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, dia merengek-rengek untuk diberi, bahkan lebih dari itu. Ini ilhah. Jadi meminta dengan merengek, serius meminta kepada Allah. Yang kalau harus menangis, dia menangis dengan tangisan yang dahsyat. Dan hamba-hamba yang seperti ini al-mulihin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita minta kepada makhluk. Bahkan kalau kita mintanya dengan mengemis-ngemis, merengek-rengek, menangis, kita semakin rendah di hadapan makhluk itu. Namun di hadapan Allah Azza wa Jalla, dengan kita meminta kepada Allah, merengek, mengemis-ngemis, menangis, justru kita semakin mulia. Inilah sikap seorang mukmin ketika meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus tanpa henti. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya itu dengan 3 keadaan atau dengan salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama, mungkin Allah kabulkan sesegera mungkin di dunia. Yang kedua, mungkin Allah tabaraka wa ta'ala kabulkan dengan cara
dihilangkan keburukan darinya yang senilai dengan kebaikan yang dia minta. Yang ketiga, Allah tangguhkan pengabulan doanya itu di akhirat. Allah berikannya nanti untuk hamba tersebut di akhirat, dan itu lebih baik, jauh lebih baik. Misalkan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla suatu rezeki, misalkan sekarung beras. Jika Allah menghendaki jawaban yang pertama, maka Allah segerakan datang sekarung beras kepada kita. Apapun caranya, yang penting halal. Allah menghendaki. Atau cara yang kedua, Allah mengabulkan permintaan kita untuk sekarung beras itu dengan cara yang lain. Allah hilangkan, jauhkan dari kita keburukan, suatu bahaya yang akan menimpa diri kita. Yang kalau bahaya itu menimpa kita, itu senilai dengan sekarung beras. Misalkan sakit, suatu penyakit harus menimpa kita. Yang kalau kita sakit, tertimpa penyakit itu, kita harus ke dokter atau cari obat, habis uang, nilainya sekarung beras. Tapi Allah kabulkan permintaan kita sekarung beras itu dengan cara penyakit itu tidak sampai ke kita. Allah tolak, Allah jauhkan penyakit itu karena sebab doa kita minta kebaikan tadi. Dan yang ketiga, dan justru ini yang paling utama, namun banyak manusia yang tidak sabar menunggunya, Allah tangguhkan pengabulan doa itu di akhirat. Kita minta sekarung beras di dunia, kemudian Allah kabulkan sekarung berasnya di akhirat, di surga. Kira-kira lebih mahal mana sekarung beras di dunia dengan di surga? Lebih berharga mana sekarung beras di dunia dengan di surga? Ini, yang ketiga ini justru paling utama. Namun banyak manusia tidak sabar menunggunya. Namun yang pasti, kata Allah Azza wa Jalla, ayat yang sering kita dengar dan banyak dari kita menghafalnya. Ud'uni astajib lakum. Allah Azza wa Jalla berjanji, Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti aku akan mengabulkan permintaan dan doa itu untuk kalian. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membahas di sini tentang tercelaknya tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Jadi jangan pengen cepat, pengen instan, jangan tergesa-gesa. Secara umum Nabi menjelaskan di hadis yang sahih, al-ajalah minasyaitan wa ta'anni minallah. Sikap ketergesa-gesaan itu dari setan datangnya. Sedangkan tenang, sabar, itu dari Allah Azza wa Jalla datangnya. Apalagi dalam berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Sabarlah. Dan yakin, kapanpun itu dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla, itulah yang terbaik. Pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa, yaitu ketergesa-gesaan seorang hamba. Ia menganggap doanya lambat dikabulkan. Akhirnya dia merasa jenuh, capek, lelah, letih, sehingga akhirnya meninggalkan doa kepada Allah. Dan itu yang setan inginkan. Itu yang setan tunggu. Kita mulai capek dan kita mulai berhenti dari berdoa kepada Allah. Kalau begitu siapa yang menang? Setan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla selama kalian tidak tergesa-gesa.
Selama seseorang dari kalian dalam berdoa, dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Contoh atau bukti seseorang tergesa-gesa, nggak sabar dalam berdoa, dia berkata, aku sudah berdoa, tapi ternyata belum juga dikabulkan. Kenapa? Saya kan sudah sering berdoa, saya kan sudah banyak berdoa, tapi kenapa tidak dikabulkan juga? Tapi kenapa belum dijawab juga? Ini bukti ketergesa-gesaan seorang hamba. Padahal sabarnya seorang mukmin dalam berdoa itu sampai dikabulkan dengan tadi salah satu dari 3 keadaan. Kalau enggak dikabulkan sesuai keinginan, berarti dihindarkan dari kita suatu keburukan yang senilai dengan kebaikan yang kita minta. Kalau enggak yang kedua, berarti diakhirkan, ditangguhkan nanti di akhirat. Berarti dalam berdoa kepada Allah harus terus berdoa sambil sabar menunggu. Sampai kapan sabarnya? Sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Makanya Nabi mengingatkan umatnya, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telagaku. Al-Haud, telaga Rasulullah yang istimewa, itu adanya di mana? Adanya di akhirat dan di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan tergesa-gesa dalam berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Poin yang keempat, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang waktu-waktu mustajab doa. Tentang momentum-momentum yang istimewa untuk terkabulnya doa seorang hamba. Di mana doa itu akan dikabulkan jika di dalamnya terkumpul beberapa hal. Mulai dari terkumpulnya kehadiran hati, hati yang hadir, hati yang serius, hati yang tadi penuh keyakinan. Kemudian ada konsentrasi secara penuh terhadap apa yang dia minta. Jadi bukan main-main, bukan putus asa, bukan dikabulkan, alhamdulillah, nggak dikabulkan, ya sudah, nggak gitu. Tetapi ngotot dia, serius, betul-betul konsentrasi secara penuh terhadap apa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, bertepatan dengan salah satu dari waktu mustajab doa. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antaranya ada 6 waktu mustajab doa. Bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu mustajab doa. Apa saja? Yang pertama, kata beliau rahimahullah, di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Ats-tsuluts al-akhir minal lail. Makanya usahakan bangun sepertiga malam terakhir itu. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 5, bagi 3 tuh. Berarti sepertiga malamnya mulai dari jam 1 atau jam 2? Sekitar jam 2 lah ya. Bangun, bersuci, wudu. Kalau bisa mandi, mandi. Apalagi kata orang tua kita dulu, yang rajin mandi sebelum sholat subuh, itu sehat. Mandi dengan air yang bersuhu ruang. Ya tentunya kalau di tempat-tempat seperti Tangerang, Jabodetabek mungkin cocok ya. Tapi kalau di Bandung, Ciwidey, di Lembang, ngahod-hod itu ya. Tahu ngahod-hod? Iya, ngebul, kedinginan, ketirisan. Tapi di Bandung kota mungkin masih bisa karena tidak terlalu dingin. Walaupun di hari-hari ini sedang dingin-dinginnya karena memang sudah kemarau panjang mungkin ya, qadarullah. Allahumma aghithna. Nah ini jamaah rahimakumullah, bangun di sepertiga malam terakhir. Di situ tahajud, witir, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ruku, sujud, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Minta kepada Allah. Ini yang pertama, sepertiga malam terakhir. Dan jangan cuma bangun di hari-hari piala dunia saja. Kemarin ada ya nggak? Kemarin ada nggak yang semangat bangun jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Bahkan mungkin ada yang pas lagi lihat pertandingan bola, azan berkumandang, padahal baru mulai itu pertandingan. Jangan kalah dengan dunia. Jangan kalah dengan dunia. Saya tadi waktu duha itu kajian di Sawangan Depok. Masjidnya itu di komplek H City Sawangan Depok. Saya tanya ke orang BKM, ini gimana keadaan jamaah di masjid baru komplek ini? Ya paling gitulah ya. Jamaah sedikit yang sholat di masjid bukan karena malas sholat, karena mereka sudah harus berangkat kerja sebelum subuh dan pulang ke rumahnya setelah isya. Jadi subuh nggak ketemu, nggak ngumpul, zuhur, asar apalagi, maghrib, isya pun nggak kekejar di masjid komplek itu. Lihat, untuk dunia bisa bangun sebelum subuh, bisa pergi meninggalkan rumah sebelum subuh. Padahal seharusnya didahulukan ibadah di sepertiga malam terakhir yang juga dimanfaatkan dengan berdoa. Di mana ada hadis khusus tentang nuzulullah, turunnya Allah tabaraka wa taala ila samai dunia, ke langit dunia. Dan itu terjadi di setiap sepertiga malam terakhir. Di mana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turun, Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, setiap malam, untuk mencari hamba-hambanya. 3 kriteria hamba yang dicari. Hamba yang berdoa, akan Allah kabulkan doanya. Hamba yang meminta, akan Allah beri permintaannya. Hamba yang istighfar, minta ampun, mohon ampun kepada Allah, akan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Dicari itu di sepertiga malam terakhir tadi. Maka alangkah bahagianya dan alangkah hebatnya kita kalau termasuk hamba yang dicari oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa hebatnya. Dan itu bisa kita dapatkan momentumnya di as-sulus al-akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, itu pun mustajab doa. Tentunya setelah menjawab kalimat azan muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan nunggu tuh. Berdoa di situ. Ya Allah, beri hamba sehat ya Allah. Jauhkan hamba dari segala keburukan dunia akhirat. Berdoa. Terus di sela-sela kita menjawab dan mendengarkan kalimat azan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bainal adzan wal iqamah atau bainal adzanain, antara dua azan. Yani antara azan dan iqamahnya. Sehingga yang disyariatkan ketika azan sudah berkumandang untuk salat wajib yang 5 waktu, lalu kita menunggu muazin sampai mengumandangkan iqamah, itu bukan hanya salat sunat saja yang disyariatkan, tetapi juga berdoa. Maka yang paling bagus ketika sudah azan selesai, kita salat sunat minimal 2 rakaat, lalu kita berdoa, angkat 2 tangan, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Antara azan dan iqamah, itu mustajab doa. Kemudian yang keempatnya, kata beliau rahimahullah, setelah melaksanakan salat wajib. Salat wajib yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, tepatnya setelah membaca zikir-zikir selepas salat wajib.
Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau sebagian ulama mengatakan takbir dulu, Allahu Akbar. Terus istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus dibaca Allahumma antas salam, minkas salam. Sampai akhir. Terus dibaca beberapa tahlil. La ilaha illallah. Mukhlishina lahuddin, la ilaha illallah. Beberapa tahlil yang disyariatkan, lalu baca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali. Dan ini kata para ulama berdasarkan hadis-hadis yang datang dan riwayatnya sahih atau hasan, itu ada 3 opsi. Kalau nggak kekejar 33 kali masing-masing, boleh 25 kali masing-masing. Nggak kekejar juga, ini opsi terakhir, boleh 10 kali masing-masing. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, ini opsi ketiga minimalnya. Lalu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Terus dibaca ayat kursi. Minimalnya sampai sini. Lebih bagusnya lagi dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu baru kita boleh berdoa. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim sebagai waktu momentum mustajab doa setelah melaksanakan sholat wajib. Di situ. Jadi selesaikan dulu zikir selepas sholat wajibnya. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan setelah tadi membaca zikir itu, sal tu'atah. Maka silakan Anda meminta kepada Allah, niscaya Anda akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sal tu'atah. Di momentum itu setelah selesai zikir selepas salat wajib. Sal tu'atah. Mintalah engkau kepada Allah, engkau akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, atau sebelum itu, makanya nggak salah kalau ada yang angkat 2 tangan berdoa setelah sholat. Husnudonnya kita berarti dia sudah selesai berzikir. Itu boleh, itu disyariatkan. Yang kurang tepat adalah begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, langsung angkat 2 tangan berdoa, zikirnya kelewat. Itu yang tidak tepat. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya salat Jumat tersebut. Dari mulai imam naik mimbar, di sana ada azan, ada khutbah, sampai selesai salat Jumat tersebut, sampai selesai salat Jumat, salamnya imam dari salat Jumat. Tentunya kata para ulama, diperhatikan tata caranya jangan sampai mengganggu 2 hal. Mendengar atau menyimak khutbah khatib, khutbah Jumatnya, dan pelaksanaan sholat Jumat. Jadi di sini kita pintar-pintar mengatur sela-sela waktu yang ada antara khutbah Jumat dan sholat Jumat. Silakan berdoa, tapi jangan mengganggu penyimakan terhadap khutbah Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat. Yang keenam, saat-saat terakhir setelah waktu asar. Saat-saat terakhir setelah waktu asar. Walaupun banyak ulama yang mempersempit, yaitu di hari Jumat, bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Walaupun di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengglobalkan, memutlakan setiap pada asar setiap hari. Itu pendapat beliau. Tapi ulama yang mempersempit khususnya di hari Jumat. Ini 6 waktu mustajab doa yang Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan sangat mudah untuk dicari, sangat mudah untuk didapatkan oleh setiap hamba yang harus berdoa. Karena kalau mau dikumpulkan semua waktu mustajab doa, lebih banyak lagi kan? Lebih banyak lagi. Tapi ini 6 momentum yang sangat mudah dicari oleh seorang hamba ketika akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang
keempat ya, tentang waktu-waktu terkabulnya doa. Jadi hadirkan hati, konsentrasi dalam berdoa meminta kepada Allah, dan sesuaikan dengan momentum mustajab doa, insya Allah lebih dekat untuk pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima yang dibahas di sini adalah tentang beberapa rahasia doa. Di mana kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan doa-doa tersebut kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit, dengan disertai ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan dengan waktu-waktu mustajab doa, dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa tersebut sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa. Ini maksud dari Al-Imam Ibnu Qayyim di sini adalah ada rahasia doa diantaranya dengan tawassul menggunakan amal soleh. Ini yang dimaksud. Dan ini tawassul yang syar'i. Tawassul dengan menggunakan amal soleh. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi posisinya sedang kesulitan, sedang menghadapi ujian atau masalah, sedang terjepit, lalu kita berdoa meminta kepada Allah sambil bertawassul, yakni menyebutkan amal-amal soleh yang dulu pernah kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Ini disyariatkan jemaah. Yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh berupa amanah, kejujuran, menjaga harta hak milik orang lain. Ketika dia harus memberikan gaji, upah kepada karyawannya, ternyata nggak ada, karyawannya ini hilang. Tetapi gaji itu dijaga, bahkan dikelola, sampai berhasil menjadi hewan ternak yang banyak. Tiba-tiba suatu hari datang tuh orang dan menanyakan, gaji saya mana? Jadi orang langka itu sudah ada sejak dulu ya, bukan serang-serang saja. Orang unik itu sudah ada sejak dulu. Bos, mana gaji saya? Waktu itu. Oh, itu hewan-hewan ternak itu gaji kamu. Jangan bercanda bos, betul. Diceritakanlah kronologisnya. Akhirnya diambil semua tuh hewan ternak ya, yang sudah jadi itu, tanpa disisakan 1-2 ekor pun untuk bosnya. Kurang ajar kan? Enggak kurang ajar sih, karena itu hak dia, itu hak dia. Cuma memang tega lah ya, kurang sopan santun aja ya. Iya, terlalu gitu ya. Tapi si bos ini ya sudah, dia ridho karena itu hak dia. Dia hanya menjaga amanah. Ini amal soleh yang ditawassulkan. Akhirnya setiap mereka berdoa masing-masingnya dengan tawassul amal soleh tadi, bergeser hingga bisa keluar mereka semua. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, simpan, rahasiakan, sembunyikan amal soleh kita yang ikhlas karena Allah. Karena bisa jadi suatu hari, suatu saat kita butuh itu. Di kondisi kita terjepit, di kondisi kita sangat kesulitan, kita bisa mengeluarkan senjata rahasia kita. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Dulu aku pernah beramal soleh, ikhlas karenamu ya Allah, hanya ikhlas karenamu. Sebutkan amalnya, sebutkan amal soleh tersebut. Maka sekarang dengan perantara amal solehku yang ikhlas karenamu ini ya Allah, ini tawassul yang syar'i. Bantulah hamba ya Allah menghadapi masalah ini, musibah ini, ujian ini. Sebutkan, kita minta tolong apa kepada Allah, sebutkan, mintakan langsung. Ini diantara rahasia
doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau menjelaskan rahimahullah, di antara rahasia doa adalah kuatnya husnudzan, kuatnya persangkaan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita terbisiki oleh setan untuk su'udzan, apalagi dalam urusan berdoa kepada Allah. Sedikit pun jangan pernah su'udzan. Karena ingat, dzunun, persangkaan itu berpengaruh terhadap hasil dari Allah Azza wa Jalla, terhadap apa yang Allah berikan kepada hambanya. Allah melihat dzunun, persangkaan hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi Nabi menyebutkan SAW, kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu akan aku berikan kepadanya. Namun jika dia berprasangka buruk terhadapku, aku akan memberikan keburukan itu kepadanya. Positive thinking dapat yang positif, negative thinking dapat yang negatif. Jadi mending mana? Mending positive thinking, mending husnudzan, mending berprasangka baik, sehingga kebaikan-kebaikanlah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di poin yang keenamnya, Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah tentang doa laksana senjata. Diulang lagi, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Doa dengan ta'awud, doa sambil minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, sambil isti'anah minta tolong, juga isti'adah minta perlindungan. Itu senjata yang ampuh bagi seorang mukmin. Dan seterusnya beliau menjelaskan tentang korelasi antara doa dan takdir, yang intinya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi takdir atau menolak takdir Allah kecuali doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau punya senjata ini, doa dan isti'adzah billah dan ta'awud, apalagi yang perlu kita cemaskan, apalagi yang perlu kita khawatirkan dan takutkan? Gak ada, jemaah. Karena dengan doa kepada Allah semuanya bisa selesai. Yang penting tadi dua kunci kita sebutkan sebelum salat Isya, apa? Berdoa seyakin-yakinnya, seyakin-yakinnya. Yang kedua, jauhi segala sesuatu yang haram. Ingat kisah seorang ulama yang ketika dia melakukan perjalanan melewati sebuah sungai, kelaparan, tiba-tiba ada sebuah buah apel yang ikut mengalir terbawa arus air sungai. Diambil, kemudian dimakan. Bismillah, digigit. Baru satu gigitan, baru sadar, astagfirullah, ini punya siapa? Dicarilah sampai ke atas, sampai ke hulu sungai, ketemu ada kebun apel. Dicari tahu itu punya siapa kebunnya. Ternyata milik seorang laki-laki tua, Syekh Kabir. Dan ulama ini minta maaf, minta dihalalkan. Hanya sebuah apel, itu pun gak habis dimakannya. Kata Syekh Kabir ini, aku tidak akan memaafkanmu, aku akan menuntutmu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba, ngeri gak? Ini kalau orang sudah ngomong seperti ini, harusnya kita takut, ya Mak. Kalau kita orang beriman, kita takut. Kita mendolimi saudara kita, kita bikin masalah dengan saudara kita, lalu dia mengatakan, aku akan menuntutmu di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Mengerikan, ya Mak. Ini bisa merontokkan pahala sholat, sedekah, ngaji, baca Quran, bahkan pahala umroh haji kita bisa rontok gara-gara tuntutan ini. Na'udzubillah. Berkali-kali ulama ini memohon, merayu, melobi, meminta untuk dimaafkan. Kata Syekh Kabir itu,
Aku tidak akan memaafkanmu, aku akan tuntut engkau di hadapan Allah. Ternyata dia memuji. Yang kemudian dia mengatakan, aku akan memaafkanmu dengan satu syarat, engkau harus menikahi putriku yang buta, tuli, dan bisu. Buta, tuli, bisu, gak punya tangan, gak punya kaki. Kalau kita mungkin udah kabur duluan ya. Ya udahlah, nanti di akhirat kita ketemu ya. Assalamualaikum. Tapi lihat kesungguhan hamba Allah yang istimewa ini, ulama ini. Walaupun pahit terdengarnya, pahit dibayangkan, diterima. Yang penting apa? Urusannya selesai di dunia. Dia nggak mau dituntut di akhirat hanya gara-gara sebuah apel tadi. Singkat cerita, diselenggarakanlah akad nikah. Ketika dipertemukan dengan istrinya, ya subhanallah, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Tuli, bisu, buta, tak bertangan, tak berkaki, itu kiasan saja, majaz. Di mana putri tersebut ternyata betul-betul dijaga oleh orang tuanya. Buta, tidak pernah melihat yang haram. Tuli, tidak pernah mendengar yang haram. Bisu, tidak membicarakan yang haram. Tangannya tak bertangan, tidak pernah melakukan yang haram. Kakinya tak berkaki, tidak pernah melangkah ke tempat yang haram. Allahu Akbar. Kalau tahu dari awal seperti itu, gaskeun. Gitu ya Pak ya. Cuma kan ujian itu ya tertutup Pak. Kita tidak tahu apa di depan itu. Ya semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kebaikan kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Silakan jika ada pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang masuk, tapi cukup banyak, tapi kita batasi saja. Yeah. Yang pertama Ustaz, apa hukumnya ketika kita tahu kita sakit di malam hari, penyakit itu datang, ada yang berjalan di bagian tubuh tertentu, tetapi di waktu yang lain dia sehat. Apakah cukup kita berikhtiar dengan medis saja dan pasrah, tidak perlu ikhtiar yang lain, atau bolehkah kita datang ke kiai orang pintar? Bagaimana hukumnya berobat dengan nusrah? Jadi mengobati sihir dengan sihir. Ini yang pertama Ustaz. Barakallahu fikum. Langsung dijawab ya. Hayakumullah jami'an. Haram hukumnya, tidak boleh hukumnya mengobati sihir dengan sihir. Jangankan sihir, orang hasad, dengki ke kita saja, itu nggak boleh dilawan dengan hasad juga. Ini nanti dibahas di penyakit hati itu. Orang dengki ke kita, nggak boleh direspon dengan dengki juga, nggak boleh. Apalagi ini sihir. Dan para ulama sepakat tidak boleh, bahkan haram hukumnya melawan sihir dengan sihir. Jadi pak kuat-kuat apa? Pak kuat-kuat ilmu sihir, adu mekanik antara dukun dengan dukun, nggak boleh ya, haram hukumnya, muharram, diharamkan. Dan kalau misalkan ini nyata yang dipertanyakan tadi, ada sesuatu yang mengganggu, bikin sakit, bahkan terasa menjalar, silakan lakukan pengobatan baik secara medis ataupun secara syariat. Secara syariat jelas apa? Diruqyah. Ruqyah itu adalah diobati dengan bacaan Al-Quran. Secara umum kata para ulama, Al-Quran 30 juz, 114 surah, 60 hizb, itu semua bahan atau modal untuk meruqyah. Walaupun yang paling utamanya Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Baqarah, dan Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan diruqyah dengan Al-Quran. Boleh meruqyah diri sendiri, itu yang paling utama. Boleh minta bantu ke orang lain yang bisa meruqyah, yang bisa baca Al-Quran untuk ruqyah. Silakan minta tolong.
dengan niatan tetap semuanya minta sembuh, minta solusi, minta pertolongan hanya kepada Allah. Dia yakini ruqyah Al-Quran yang dibaca ini hanya sebab syar'i saja, sambil cari ahli medis yang memang ahli, yang memang paham tentang penyakit tersebut. Datang ke spesialis. Kira-kira kalau tadi dirasa ada yang berjalan menjalar ya di tubuhnya, mungkin di syarafnya, mungkin di perototannya, kira-kira datangnya ke spesialis apa tuh? Syaraf, apalagi? Penyakit dalam. Jangan datang ke dokter kandungan, apalagi laki-laki, kan nggak nyambung ya Pak. Jadi silakan, kata Rasulullah, tadawu, berobatlah. Apapun itu obatnya dan cara pengobatannya, yang penting tidak menyelisihi syariat. Barakallahu fikum. Jadi sambil berdoa, diruqyah juga oleh sendiri atau minta tolong orang lain. Dan tadi cari spesialis yang memang paham ini penyakit apa, dan minta bantu untuk diobati dengan hal-hal yang tidak menyelisihi syariat ya. Barakallahu fikum. Adapun masalah sihir, perdukunan ya, itu jangan bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena bisa membatalkan iman dan Islam kita. Nabi mengancam SAW, siapa yang datang kepada seorang kahin itu dukun, bukan sihir dan yang semacamnya, datang saja kata Rasulullah, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sholat 5 waktu 40 hari, berarti berapa tuh? 4 kali 5 20, tambah 0, 200 kali sholat ditolak, na'udzubillah. Itu baru datang saja. Dan kalau meyakini, membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun, si kahin itu, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur terhadap Islam, kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka jangan bersentuhan dengan yang namanya perdukunan atau sihir dan semacamnya. Alhamdulillah. Dan semoga Allah menyembuhkan kita dari segala penyakit. Allahumma. Nah, Ustaz, berikutnya terkait fikih. Jika 20 menit sebelum subuh atau 10 menit barangkali, apakah masih boleh sholat tahajud, dan apakah termasuk pada sepertiga malam terakhir? Dan kemudian ketika kita sujud dalam sholat, bolehkah kita baca dengan lafaz bahasa Indonesia? Barakallahu fikum. Dua pertanyaan terkait dengan fikih sholat malam. Yang namanya sepertiga malam terakhir itu tadi dari pembagian ketiga, bagian ketiga malam, jam 6 misalkan dengan jam 5, antara itu dibagi 3 saja. Nanti ketemu tuh potongan bagian ketiganya. Katakanlah tadi jam 2, itu awalnya sepertiga malam terakhir. Kapan berakhirnya? Berakhirnya tepat sebelum fajar shadiq muncul. Fajar shadiq itu bukan cahaya yang melintang bawah ke atas, bukan. Itu fajar kadhib, itu dusta. Fajar shadiq, fajar yang benar itu adalah yang melintangnya kanan ke kiri, kiri ke kanan, melebar. Itu fajar shadiq. Nah, sesaat sebelum fajar shadiq muncul itu masih sepertiga malam terakhir. Artinya 20 menit sebelum subuh itu masih sepertiga malam terakhir. Bahkan 1 menit sebelum subuh itu masih sepertiga malam terakhir, cuman bagian paling akhirnya. Dan itu pun utama. Ini waktu sahur, punya keutamaan bahkan. Apalagi digunakan untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu, di akhir sepertiga malam terakhir, di akhir sepertiga malam terakhirnya, mereka beristighfar, itu lebih utama. Maka boleh ya untuk mengerjakan sholat tahajud, witir, masih boleh, silakan sampai fajar shadiq muncul, atau yang mudahnya sampai dikumandangkannya azan sholat subuh, azan kedua. Barakallahu fikum. Kemudian hukum sujud menggunakan bahasa Indonesia.
Kalau yang dimaksud adalah bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la, itu nggak boleh. Subhana rabbiyal a'la atau bacaan sujud yang lainnya yang agak panjang itu harus dibaca dengan bahasa Arab. Tapi kalau yang dimaksud adalah bacaan doa umum di dalam sujud, setelah membaca doa sujud, bacaan sujud tadi, lalu dia berdoa secara umum, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ada hajat, ada kebutuhan, ada permintaan, maka mayoritas ulama membolehkan meminta di dalam sujud yang manapun. Ini enggak harus sujud terakhir, semua sujud sama saja. Sujud pertama, sujud kedua, di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, sama saja semua sujud. Yang penting apa? Bacaan sujudnya sudah dibaca, minimal Subhana rabbiyal a'la 1 kali. Setelah itu baru silakan berdoa kebutuhan dengan bahasa masing-masing, boleh menurut mayoritas jumhur ulama. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, Ibnu Qayyim mengibaratkan doa itu seperti senjata yang tajam. Namun ketajaman itu tergantung pada pemegangnya. Ya. Apa indikator atau gejala utama yang paling sering tidak kita sadari yang membuat senjata doa di tangan kita itu tumpul? Dan apa langkah konkret untuk menajamkan doa kita? Syukur. Afwan, barakallahu fikum. Sebetulnya sudah terjawab dari apa yang kita bahas tadi. Ya. Dimana ketajaman doa itu perlu akan adanya keyakinan dalam hati, siyakin-yakinnya, hati yang dihadirkan, konsentrasi penuh, keseriusan dalam meminta, itu hati yang penuh dengan keyakinan, itu menajamkan senjata doa. Kemudian juga ditajamkan dengan menjauhi yang haram-haram. Kalau kita masih bersentuhan dengan yang haram-haram, ya tumpul terus senjatanya, tumpul terus. Yang dimakan haram, hasil dari yang haram dimakan, yang dipakai haram, hasil dari yang haram dipakai, tumpul terus, tumpul terus. Tadi ada cerita dari sebagian ikhwan di Masjid Marala. Ustaz, ada seorang koruptor tertangkap, naudzubillah, padahal dia ini kalau doa di masjid itu kencang doanya, maksudnya serius, angkat 2 tangan, lama, betul-betul terlihat dia memohon kepada Allah. Tapi ternyata ketangkap sama KPK, masuk ke kasus tipikor. Naudzubillah wa nastaghfirullah. Berarti apa? Doanya tidak diijabah. Gara-gara apa? Oh, itu ada yang haram di situ. Maka sesuatu yang haram, apapun itu, yang dikonsumsi atau yang digunakan, itu menumpulkan senjata doa. Menumpulkan senjata doa. Barakallahu fikum. Semua tadi sudah kita bahas, termasuk ketergesa-gesaan, nggak ada sabar, itu pun menumpulkan senjata doa. Termasuk merasa lelah, capek, putus asa, akhirnya berhenti, itu pun menumpulkan senjata doa. Maka untuk menajamkan senjata doa, apa yang tadi kita bahas, yang Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terangkan dari poin 1 sampai poin ke berapa tadi? Ke-6, itu semua silakan diamalkan. Insya Allah akan menjadi tajam senjata doa kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan kita menjadi golongan hamba-hamba yang doanya layak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengistiqomahkan kita di atas tauhid dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai kita berhak meraih husnul khatimah. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Fi amanillah. Hati-hati di kepulangannya ke rumah masing-masing, terus berzikir, berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah melindungi kita semua, menyelamatkan kita dunia akhirat, dan menjaga kita, melindungi kita dari segala keburukan dan kejahatan dimanapun kita berada. Astaudi'ukumullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Subhanallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sama